Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kuliah ekonomi regional. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang aglomerasi dan klaster. Perkenalkan anggota dari kelompok 7 yang pertama Muhammad Rizky, Sonia Ika Silviana, Ahmad Taufik Purwanto, Fitra Nurrofika, dan Siti Nikmatus Sa'diyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan teori. Yang pertama, saya akan jelaskan apa itu pengertian aglomerasi menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Montgomery, aglomerasi merupakan konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan, atau biasa disebut dengan economies of proximity, yang diasosiasikan dengan klaster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Sedangkan menurut Markusen, aglomerasi merupakan suatu lokasi yang tidak mudah berubah akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa, serta bukan akibat dari kalkulasi perusahaan atau para pekerja secara individual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori aglomerasi. Di sini ada 3 teori yang menjelaskan tentang aglomerasi. Yang pertama, teori neoklasik. Sumbangan terbesar teori neoklasik adalah pengenalan terhadap ekonomi aglomerasi dengan argumentasi bahwa aglomerasi muncul dari perilaku para pelaku ekonomi dalam mencari keuntungan aglomerasi berupa ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Asumsi yang digunakan oleh teori neoklasik adalah constant return to scale dan persaingan sempurna. Teori yang kedua, teori eksternalitas dinamis. Teori eksternalitas dinamis percaya bahwa kedekatan geografis memudahkan transmisi ide, maka transfer teknologi merupakan hal penting bagi kota. Teori eksternalitas dinamis didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Marshall, Arrow, Romer, Porter, dan Jacob. Teori-teori ini mencoba menjelaskan secara simultan bagaimana membentuk kota dan mengapa kota tumbuh. Kemudian yang terakhir, teori ekonomi geografi baru. Teori ekonomi geografi baru ini berupaya untuk menurunkan efek-efek aglomerasi dari interaksi antara besarnya pasar, biaya transportasi, dan increasing return dari perusahaan. Dalam hal ini, ekonomi aglomerasi tidak diasumsikan tetapi diturunkan dari interaksi ekonomi, skala pada tingkat perusahaan, biaya transportasi, dan mobilitas faktor produksi. Manfaat aglomerasi. Manfaat yang pertama dari adanya aglomerasi yaitu mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan karena terjadi pemusatan kegiatan sehingga memudahkan dalam penanganannya. Kemudian manfaat yang kedua adalah mengurangi kemacetan di perkotaan karena lokasinya dapat disiapkan di sekitar pinggiran kota. Kemudian yang ketiga, memudahkan pemantauan dan pengawasan terutama industri yang tidak mengikuti ketentuan yang telah disepakati. Kemudian manfaat yang keempat adalah tidak mengganggu rencana tata ruang.
dapat menekan biaya transportasi dan biaya produksi serendah mungkin. Adapun faktor penyebab aglomerasi yang pertama yaitu terkonsentrasinya beberapa faktor produksi yang dibutuhkan pada suatu lokasi. Kemudian penyebab yang kedua adalah kesamaan lokasi usaha yang didasarkan pada salah satu faktor produksi tertentu. Kemudian yang ketiga, adanya wilayah pusat pertumbuhan industri yang disesuaikan dengan tata ruang dan fungsi wilayah. Kemudian faktor penyebab yang keempat adalah adanya kesamaan kebutuhan sarana, prasarana, dan bidang pelayanan industri lainnya yang lengkap. Selanjutnya, pengertian klaster. Menurut Porter, tahun 1998, klaster merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Mereka berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi. Yang kedua, menurut Smith, tahun 1997, klaster didefinisikan sebagai grup perusahaan yang berkumpul pada satu lokasi dan bekerja pada sektor yang sama. Selanjutnya, menurut Enric M.J., tahun 1992, mendefinisikan klaster sebagai perusahaan-perusahaan yang sejenis atau sama atau yang saling berkaitan, berkumpul dalam suatu batasan geografis tertentu. Pengertian klaster juga dapat didefinisikan sebagai pemutusan geografis industri-industri terkait dan kelembagaannya. Konsep klaster. Pandangan Porter mengenai klaster adalah hal yang paling banyak dikutip dalam kajian-kajian yang ditemukan. Porter belum mendefinisikan klaster secara jelas, tetapi ia telah menghubungkan antara kinerja sebuah negara dalam ekonomi global yang diringkaskan dalam kata daya saing dengan klaster. Konsep ini muncul setelah ia mengamati 16 klaster yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi dalam studinya pada tahun 1990. Meskipun pada saat itu dia belum memberikan penekanan yang besar pada masalah klaster, dia juga memasukkan dua faktor konteks yang berhubungan secara tidak langsung melalui yang pertama role of change dan yang kedua role of government. Faktor-faktor ini secara dinamik mempengaruhi posisi daya saing perusahaan dalam suatu negara. Hasil hubungan faktor-faktor ini mungkin akan menunjukkan pola klaster, di mana hubungan antara bisnis dan organisasi seharusnya mendukung pencapaian kompetitif advance. Selanjutnya ada karakteristik pendekatan klaster, di mana beberapa karakteristik umum yang melekat pada konsep klaster. Dari sisi output ada 3 dimensi, yaitu yang pertama kompetitif, tercermin dalam konteks dinamis dan global, misalnya berhubungan erat dengan inovasi dan adopsi praktik terbaik. Yang kedua, economic specialization, dalam batas tertentu dari aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan klaster otomotif, klaster budaya, dan lain-lain. Yang ketiga, spatial identity, yang relevan dengan agen dan organisasi di dalam klaster ataupun yang di luar klaster, misalnya asosiasi peternak susu Lembang. Sedangkan dari sisi dalam pembentuk klaster, setidaknya ada 4 elemen yang dapat diperhatikan, yaitu yang pertama, menekankan pada interaksi antar perusahaan. Yang kedua, kombinasi sumber daya dan kompetensi yang dikontrol oleh organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, interaksi antar usaha dalam sistem pendukung institusi yang lebih luas. Yang keempat, ada konsentrasi spasial. Dengan menggabungkan dimensi-dimensi ini, kita akan tiba pada kerangka yang memberikan definisi klaster. Bisa disebut interaksi antar perusahaan atau network atau hubungan institusional, kombinasi sumber daya atau kompetensi yang berbeda, spatial proximity. Jadi seperti itu. Interaksi antar perusahaan dalam batas wilayah tertentu merupakan ciri dasar konsep klaster. Jadi ini membedakannya dari konsep global seperti sektor. Tetapi transaksi seperti apa yang penting? Yang pertama,
pengklasteran dilihat dalam konteks pergerakan barang secara fisik dan pertukaran jasa di antara perusahaan, khususnya dalam manufaktur. Klaster diartikan sebagai sistem saluran dari supply chain. Klaster telah diasosiasikan secara khusus dengan meningkatnya kebutuhan pada metode pengiriman just in time dalam industri. Selanjutnya ada manfaat klaster. Seperti yang saya ketahui, klaster sendiri adalah sekumpulan perusahaan atas produk, barang, ataupun jasa tertentu dalam suatu wilayah yang membentuk kerjasama dengan perusahaan pendukung dan perusahaan terkait untuk menciptakan efisiensi kolektif berdasarkan kearifan lokal guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi klaster juga memberikan manfaat. Di sini ada manfaat secara ekonomi makro. Yang pertama, klaster bermanfaat dalam hal terjadinya perubahan-perubahan bagi UKM, khususnya dalam hal mempersiapkan adanya globalisasi dan pasar bebas internasional. Yang kedua, dengan persaingan yang terus meningkat baik di dalam negeri maupun persaingan dengan produk impor, maka klaster akan membantu para anggotanya untuk lebih siap dan berdaya saing. Yang ketiga, klaster juga meningkatkan adanya teknologi baru, inovasi baru, peningkatan produktivitas yang rendah, peningkatan kualitas manajemen, dan pelatihan, pendidikan, peningkatan kompetensi inti, akses pasar dan akses permodalan, dan lain-lain. Itu adalah manfaat klaster secara ekonomi makro. Manfaat klaster skala mikro. Bagi para anggota klaster atau internal, para anggota klaster akan mendapatkan keuntungan ekonomi melalui kerjasama, khususnya bagi usaha kecil dan mikro. Yang kedua, adanya serangkaian sumber daya yang berkompeten yang menguntungkan anggota dalam membangun kerjasama antar anggota. Selanjutnya, kisaran ekonomi dengan adanya rantai nilai dalam klaster menguntungkan dalam hal efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, pemasaran dan penempatan pasar atau promosi ekspor dapat dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, manfaat klaster bagi para klien atau eksternal. Memudahkan karena satu atap untuk para klien. Yang kedua, skala satu sumber. Yang ketiga, rantai nilai yang efisien. Selanjutnya, adanya proses pengembangan, kualitas manajemen yang lebih baik karena diorganisir, penyatuan tenaga kerja atau SDM karena berkumpul dalam satu lokasi. Adanya jasa layanan portofolio terintegrasi, pengurangan biaya dan fleksibilitas, dan yang terakhir kemampuan tanggap cepat. Jadi, kesimpulannya adalah klaster industri merupakan suatu pendekatan yang dipandang sesuai bagi pengembangan daya saing ekonomi guna menjawab tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan otonomi daerah. Dalam bahasa sederhana, klaster berarti kelompok, namun tidak semua kelompok industri dapat disebut sebagai klaster. Pembentukan klaster bisa membantu industri kecil untuk meningkatkan daya saing, karena dengan adanya aglomerasi perusahaan-perusahaan yang sejenis, yang mempunyai kesamaan maupun keterkaitan aktivitas, sehingga akan membatasi eksternalitas ekonomi yang dihasilkan dan akan mengurangi atau menurunkan biaya produksi perusahaan yang tergabung dalam klaster. Keuntungan yang dihasilkan dari pembentukan klaster antara lain peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, kemudahan dalam modal, akses kepada supplier dari input pelayanan khusus, serta terjadinya transfer informasi dan ilmu pengetahuan. Aglomerasi industri adalah pemusatan berbagai macam industri dalam suatu wilayah agar dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada berbagai industri pada wilayah tersebut. Salah satu keuntungan dengan adanya aglomerasi industri adalah menghemat biaya produksi, karena dapat terjadinya hubungan fungsional antara pabrik atau industri yang ada di lokasi.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.